Perang Dunia III semakin dekat. NATO terpecah belah. Turki dan Greece perang di Laut Aegean. Halo sahabat bagi-bagi, ketegangan antara Turki dan Greece semakin memuncak tahun ini, dengan pasukan pengaman pantai Turki kini menuduh kapal-kapal Greece melepaskan tembakan ke arah kapal kargo milik Ankara di Laut Aegean. Menurut fakta yang dikeluarkan kerajaan Turki, tak ada kematian yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Menurut laporan, 2 kapal pengaman pantai Turki melalui kawasan tersebut, dan beberapa kapal milik Greece, telah melakukan penembakan seperti apa yang diutarakan oleh Turki. Pengaman pantai Turki juga memperlihatkan sebuah video yang memaparkan terdapat lubang peluru pada kaca dan jendela kapal kargo tersebut. Turki menuduh bahwa Greece telah membawa tentara di mana telah melanggar perjanjian antar negara yang menjamin status tidak bersenjata di Pulau Aegean. Sementara itu Greece berpendapat bahwa Turki sengaja melanggar perjanjian itu dan mengelak dengan alasan undang-undang untuk mempertahankan dirinya. Pada akhir April lalu kedua sekutu NATO itu, masing-masing saling menuduh antara satu sama lain tentang pelanggaran ruang udara di Laut Aegean. Greece melaporkan kepada NATO tentang beberapa penerbangan di Laut Aegean yang dilakukan oleh jet tempur Turki. Namun Turki justru membalas dengan mengatakan Greece lah yang telah menghasut ketegangan dengan melakukan penerbangan provokatif di atas Laut Turki. Jadi dalam video kali ini kita akan melihat peperangan baru yang terjadi antara sekutu NATO yaitu Turki dan Greece. Sahabat bagi-bagi, dunia hari ini seperti tidak selesai dengan konflik dan peperangan. Di segenap pelosok dunia terdapat saja konflik dan peperangan. Konflik di Asia Barat seperti Palestina, Israel, Syria, Yaman, Irak, perdebatan negara-negara Arab, normalisasi hubungan Uni Emirat Arab Israel, Libya, konflik Laut Cina Selatan, konflik Amerika Serikat dan China, konflik dam Sungai Nil Biru, Kashmir Sudan, perebutan kekuasaan di Mali, penghapusan etnik Rohingya, maupun pertempuran kaum antar bangsa. Semua peristiwa dan konflik tersebut seolah-olah meyakinkan lagi teori pakar-pakar analisa politik antar bangsa, bahwa dunia sudah hampir hancur dengan Perang Dunia III, yang diakibatkan oleh keegoisan segelintir manusia. Sahabat bagi-bagi, di sebalik panasnya semua peristiwa dan konflik tersebut, timbul satu konflik yang tidak disangka oleh negara di dunia, yaitu konflik di timur Laut Mediterania, yaitu antara Turki dan Greece. Apa sih latar belakang perang antara Greece dan Turki? Konflik tersebut tercetus karena Turki memulihkan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterania terutama di perbatasan lautan kedua negara. Greece menuduh Turki telah menjalankan eksplorasi minyak dan gas melewati perbatasan lautan di negaranya. Dan dari situ bermulalah konflik di antara Turki dan Greece yang saat ini telah memasuki fase di mana kedua negara telah bersiap untuk bertemu di medan perang. Baik Turki maupun Greece ini telah melakukan latihan militer di laut darat maupun udara. Turki sebagai satu penguasa dunia yang telah mulai panas dingin dan sudah mulai melakukan latihan militer bersama Prancis, Mesir dan Uni Emirat Arab. Menariknya konflik Turki dan Greece ini telah dicampuri oleh Prancis yang sudah seperti menjadi sekutu Greece. Situasi tegang ini telah menarik ke Uni Eropa, di mana Uni Eropa juga pernah memberi teguran kepada Turki agar menghentikan eksplorasi minyak dan gas di timur Laut Mediterania atau mereka akan berhadapan dengan embargo. Walaupun berhadapan dengan ancaman dan gertakan dari Prancis dan Uni Eropa, Turki tetap meneruskan eksplorasi tersebut tanpa mempedulikannya. Sahabat bagi-bagi, ternyata konflik tersebut juga terjadi karena perebutan Laut Aegean.
Laut Aegean yang menjangkau lebih 200 km persegi, merupakan benteng memanjang dari Laut Mediterania. Ia terletak di lembangan Mediterania Timur, dengan perbatasan Greece baratnya. Terdapat lebih dari 1000 pulau di Laut Aegean. Hampir semua berdekatan Greece dan beberapa dalam jarak 2 km dari negara Turki. Greece dan Turki telah menjadi musuh dalam berbagai isu mengenai Laut Aegean sejak 1970-an. Kerumitan isu di bawah undang-undang antar negara ini diburukan lagi dengan masalah kekurangan diplomasi antar kedua belah pihak. Kedua sekutu NATO itu masih dalam konflik mengenai pulau-pulau di Laut Aegean, khususnya apabila Turki menolak apa yang telah disepakati sebagai kedaulatan di beberapa pulau. Kebanyakan pulau Greece di Laut Aegean terletak berdekatan dengan Turki seperti Castle Rizzo atau Kos. Pulau-pulau tersebut telah diberikan kepada Greece di bawah Perjanjian Keamanan Peres 1647 dengan syarat dimiliterisasi. Dimiliterisasi bermaksud pengurangan tentara, senjata atau kendaraan militer di suatu daerah. Sementara itu dari sudut pandang Greece, pihak Turki telah membuat tuntutan yang tidak didukung oleh status quo maupun oleh Undang-Undang PBB. Sahabat bagi-bagi, Greece menganggap Laut Aegean sebagai bagian kedaulatan wilayah mereka dengan bukti beribu-ribu pulau dengan orang Greece yang menghuninya. Selain itu, Laut Aegean adalah kedaulatan Greece yang mempunyai kepentingan geopolitik dan strategi yang besar. Undang-undang sudah ada dalam Perjanjian Lozin 1923, Montreux 1936 dan Paris 1947. Sejak dari itu konflik antara dua belah pihak nampaknya semakin buruk dan berlarutan sehingga berlaku gerakan militer Turki secara besar-besaran yang turut dihadiri oleh Erdogan. Jadi kesimpulannya adalah, percobaan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai Laut Aegean telah melibatkan penglibatan berbagai pihak seperti PBB, Amerika Serikat, negara Eropa, Mahkamah Keadilan PBB dan NATO. Namun dengan begitu masih belum ada satu jalan penyelesaian. Akankah perang ini akan berkepanjangan seperti Rusia dan Ukraina? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya, merdeka! 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 Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.